Halo teman-teman, balik lagi bersama kami 3 cewek cantik yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Ada aku Princess, Aku Zita. Aku Ai. Gimana nih kabar kalian semua? Harusnya baik-baik aja dong ya. Apalagi sekarang masih ada COVID nih. Harus hati-hati dan jaga kebersihan agar virusnya jauh-jauh dari kita semua. Ngomong-ngomong, kalian ada yang tahu globalisasi nggak sih? Harusnya pada tahu dong. Tapi buat yang nggak tahu, tenang aja. Kita bakal jelasin tentang globalisasi secara lebih mendalam. Tapi sebelum itu, kita harus tahu bagaimana asal mula Indonesia bisa merdeka sampai era globalisasi ini. Globalisasi membawa dampak yang besar untuk dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya platform yang bisa digunakan agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Salah satunya dengan podcast. Podcast dapat digunakan untuk menyajikan materi tentang proklamasi dengan cara yang menarik. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu dan Jepang pun membebaskan Indonesia. Lalu pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Wikana dan Darwis mendesak golongan tua, Soekarno dan Muhatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun terjadi perselisihan yang mendorong kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhatta, dan Achmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksmana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri di ruang depan yang dihadiri oleh BM Dia, Suyuti Melik, Sukarni, dan Swediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Suyuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pangasaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gava Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Moewarti, pemimpin barisan pelapor. Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Soeheot, bertugas mengibarkan bendera. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah upacara selesai, berlangsung kurang lebih 100 orang anggota barisan pelapor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pangasaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Jadi, begitu teman-teman penjelasan mengenai peristiwa dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi. Seperti yang dibilang Princess tadi, sekarang giliran saatnya aku membahas tentang globalisasi. Globalisasi memang merupakan hal yang menjadi gebrakan dalam dunia di semua aspek kehidupan. Banyak hal yang menjadi lebih mudah saat kita memasuki era globalisasi. Informasi dan semua jenis berita sangat cepat masuk hanya dalam hitungan detik. Dari semua hal positif yang dapat dirasakan, ada juga hal yang harus kita waspadai. Globalisasi yang menawarkan banyak kemudahan juga bisa menjadi bumerang dan ancaman untuk kita semua. Hal penting yang bisa sangat berbahaya adalah bebasnya informasi dan juga pengaruh dari budaya asing yang masuk ke negara kita. Internet dan juga media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi. Ancaman tersebut dapat kita lihat di berbagai aspek kehidupan.
Dampak negatif dari globalisasi ekonomi diantaranya adalah Indonesia dibanjiri produk asing, munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, cepat atau lambat perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh asing. Sedangkan di bidang sosial budaya dapat dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Maka dari itu, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Dalam bidang ekonomi, pemerintah dapat mengeluarkan UU tentang pengaturan ekspor dan import agar pengusaha kecil dan menengah tetap mendapat pasar yang sesuai. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, kita bisa memperkenalkan budaya bangsa kepada generasi muda dan anak-anak agar semakin terbentuk rasa mencintai budaya sendiri. Itu adalah beberapa contoh ancaman yang terjadi di Indonesia. Sekarang, mari kita masuk dan membahas permasalahan yang ada di dunia ini. Ada banyak permasalahan di dunia, contohnya adalah perjanjian New START yang mengatur persenjataan nuklir. Permasalahan ini terjadi antara Rusia dan Amerika Serikat. Perjanjian itu tampak harus segera diperbarui. Dari pihak Rusia sendiri, mereka bersedia dalam memperbarui perjanjian tersebut. Berbeda dengan Trump yang bertekad untuk meninggalkan perjanjian New START. Sebenarnya, untuk apa ada banyak permasalahan di dunia ini? Kira-kira gereja berperan gak sih dengan adanya masalah tersebut? Nah teman-teman, tentu saja gereja memiliki keterkaitan dengan masalah dunia. Seperti yang kita tahu juga, kalau gereja pasti mengajarkan hal-hal yang positif. Pada konteks ini, gereja ingin membangun masyarakat yang adil, damai, dan juga sejahtera. Terutama di masa modern ini, yang sudah jauh dari peperangan antar negara, tetapi kembali muncul bibit-bibit perang seperti salah satu contoh yang disebutkan di awal. Sehingga gereja ingin membangun dunia yang damai agar terhindar dari peperangan dan dunia menjadi tempat yang adil dan damai bagi seluruh umat. Selain perjanjian New START, ada juga permasalahan dunia yang sedang kita alami hingga saat ini, yaitu adanya pandemi COVID yang sangat menarik perhatian banyak masyarakat. Virus yang telah menyebar hampir ke seluruh dunia ini memanglah sangat meresahkan banyak orang. Maka dari itu, kita harus memutuskan tali penyebaran virus corona dengan menjaga imun tubuh kita dengan berolahraga. Salah satu olahraga yang bisa kita lakukan adalah dengan senam irama. Senam irama atau biasa juga disebut senam ritmik adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan lain sebagainya. Senam irama dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk memperlihatkan koreografi yang kental dengan akrobatik dengan atau tanpa alat bantu senam yang berupa bola, tali, pita, gada, dan simpai. Senam irama memadukan gerakan tari dan balet yang terdiri dari gerakan pemanasan, bagian inti, dan bagian pendinginan. Unsur-unsur yang terdapat dalam senam irama meliputi keluasan, kesinambungan gerakan, dan ketepatan irama untuk melatih kelenturan, ketangkasan, kelincahan, serta daya tahan untuk seluruh anggota tubuh. Nah, karena kita udah belajar tentang permasalahan dunia, gak ada salahnya dong kalau kita sekalian belajar tentang hal-hal yang bisa menjadi globalisasi di dunia dari luar negeri. Contohnya adalah seni tentang model rumah. Seni adalah ilmu yang sangat luas. Banyak hal yang dapat kita pelajari, mulai dari seni tradisional, gambar, lukisan, sejarah, perspektif, hingga bangunan seperti bangunan rumah Eropa. Nah, kalau menurut teman-teman, bangunan Eropa tuh cocok gak sih untuk lingkungan Indonesia? Daripada kalian bingung, yaudah deh aku bahas aja ya di sini. Jadi teman-teman, bangunan Eropa identik dengan gaya yang mewah, tetapi ada juga yang klasik. Bangunan Eropa memang memiliki lahan yang lebih kecil, tapi itu cocok untuk orang Indonesia. Inilah salah satu dampak dari globalisasi yang mana memicu pembaruan kesenian. Rumah di Indonesia tidak semuanya mewah, hanya kalangan elitlah yang memiliki rumah yang luas dan mewah. Sehingga jika ada rumah dengan gaya Eropa di Indonesia, memicu banyak orang yang menggunakan desain rumah tersebut. Hal tersebut juga bisa berdampak negatif,
Globalisasi mampu menyingkirkan kesenian tradisional jika tidak dikelola dengan baik. Nah, karena sebelumnya kita sudah melihat globalisasi dari negara Eropa, maka kita juga harus menengok apa saja yang bisa menjadi globalisasi dunia dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia tidak hanya terkenal dengan suku budayanya yang beragam, tetapi juga masakan Nusantaranya yang sangat beraneka ragam. Masakan Nusantara memiliki ciri khas tersendiri dan membuat masakan Nusantara dikenal banyak orang tidak hanya di dalam negeri, tetapi pun di luar negeri. Berikut ini adalah salah satu masakan Nusantara yang go internasional, yaitu rendang. Rendang terkenal di Hongaria melalui kegiatan Festival 2019 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia bersama dengan Kantor Promosi Dagang Indonesia di Budapest. Kegiatan Rendang Festival 2019 itu dilaksanakan di Hotel Marriott di Budapest, Hongaria pada 5 Oktober 2019 menurut keterangan tertulis dari KBRI Budapest yang diterima di Jakarta. Pada kegiatan itu, para manajer rumah makan, pengusaha, ahli kuliner di Hongaria, travel, dan food blogger sampai dengan direktur sekolah kuliner berkesempatan untuk mencoba rendang. Makanan khas Indonesia dari Minang hasil racikan koki handal Indonesia yang bernama William Wongso membuat kegiatan Rendang Festival 2019 itu diramaikan dengan demo masak oleh koki William Wongso dan 5 koki kenamaan lainnya serta jamuan makan malam. Demo masakan itu dihadiri oleh setidaknya 100 peserta undangan dan meliputi di media sosial Hongaria. Rendang adalah salah satu aset kita dalam mempromosikan Indonesia. Saat ini pemerintah sedang mengusahakan rendang untuk diakui UNESCO sebagai salah satu World Cultural Heritage dari Indonesia seperti batik yang telah diakui sejak 2 Oktober 2009 lalu. Karena itu, dalam mendukung usaha pemerintah tersebut, KBRI Budapest berusaha membuat rendang terkenal oleh masyarakat internasional, khususnya masyarakat Hongaria. Kita sebagai anak muda Indonesia, kita harus memperkenalkan budaya kita lebih lagi ke mancanegara, salah satunya dengan cara pengiklangan. Sekarang mari kita simak salah satu contoh iklan penjualan rendang dalam bahasa Jawa sebagai berikut. Rendang iku masakan khas kang digawe saka daging sapi lan dimasak nganggo rempah-rempah asli Indonesia. Yen pengen ngrasake rendang kang enake pol-polan, rasane marai ngangeni lan regane ora marai nangis, yo jelas rendange kedai Nusantara. Nah, itu tadi yang bisa kami jelaskan mengenai globalisasi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kelompok 5 ini. Bila ada saran, jangan sungkan untuk memberitahu kita ya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenaan. Terima kasih, bye!